Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan informasi di balik kaburnya 5 calon TKW dari penampungan, menyambung video sebelumnya. Untuk itu, simak video ini sampai tuntas, jangan di-skip. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berhati-hati dalam memilih PJTKI. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani, turun langsung menyelidiki kasus 5 calon TKW kabur dari Balai Latihan Kerja atau BLK di Kota Malang. Selama di lokasi, Benny banyak menemukan adanya pelanggaran terhadap calon pekerja migran. Pelanggaran pertama adalah menyita telepon seluler. BLK tersebut menyita HP calon TKW dan tidak memperbolehkan menggunakannya. Kalau kita temukan hari ini jelas, handphone disita. Pengakuan dari perusahaan itu hanya disimpan selama masa TKW belajar. Ternyata kita temukan tidak dalam posisi belajar, handphone juga ditahan. Ini kan sarana vital komunikasi loh. Mereka penting berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya, ujar Benny ketika berada di PT CKS Jalan Rajasa, Kelurahan Bumi Ayu, Kedung Kandang, Kota Malang, Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Temuan pelanggaran kedua, lanjut Benny, adalah adanya pemotongan gaji. Misalnya, pekerja migran bekerja di Singapura dengan gaji sebesar 5.500.000, ternyata dilakukan pemotongan selama 8 bulan. Per bulan dipotong 4.100.000 atau 4,1 juta. Mereka hanya tinggal mendapatkan 1,4 juta. Cukup buat apa uang segini, ucap Benny. Ada hal lebih fatal lagi ditemukan selama BP2MI mendatangi balai pelatihan itu, yakni setiap calon pekerja yang sudah mendapatkan job di negara penempatan harus menandatangani perjanjian kerja dengan pihak yang memperkerjakan. Di situ diatur apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban. Mereka yang sudah mendapatkan kerja dan menandatangani perjanjian tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja tersebut. Ini kejahatan menurut Benny. Benny juga mengatakan hal ini tidak boleh dibiarkan karena tidak seorang pun bisa sewenang-wenang atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap pekerja migran. Mereka adalah pahlawan devisa negara yang harus kita lindungi, tuturnya. Atas temuan-temuan itu, Benny sangat meyakini ada sebab yang melatar belakangi 5 pekerja migran kabur dengan melompat dari gedung setinggi 15 meter dengan resiko celaka dan bisa kehilangan nyawa, bahkan cacat fisik. Orang gila mana yang berani lompat dari gedung setinggi 15 meter dengan resiko celaka, kehilangan nyawa, bahkan cacat fisik, jika tidak ada sesuatu yang mendorong mereka terpaksa harus melakukan itu dan kabur dari tempat penampungan. Benny meminta hukum harus ditegakkan, karena ini menyangkut tenaga kerja diatur oleh undang-undang. Siapapun pengusaha atau pihak mencari untung dari pekerja migran bisa ditindak dan tidak boleh semena-mena. Tidak boleh di otak pengusaha berpikir mereka adalah pihak yang mengatur segalanya. Ini negara hukum. Terkait tenaga kerja, kita punya undang-undang. Kita akan lihat nanti proses hukum di Polres, katanya. Benny juga menemukan 1 calon pekerja migran meninggal dunia saat awalnya dikatakan oleh PT CKS meninggal di rumah sakit. Kenapa ada kesan menutup-nutupi? Kepolisian harus mengusut tuntas perihal ini. Perintahnya tegas. Pertama, berikan pelayanan terbaik dan istimewa bagi pekerja migran Indonesia. 2, berikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia. Keberangkatan secara ilegal yang dilakukan oleh para sindikat yang terorganisir, yang bekerja secara sistematis, dan mereka adalah mafia pemilik modal yang dibackingi
oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan, maka masalah pekerja migran Indonesia tidak akan pernah selesai. Beliau tanya kepada saya, apa solusinya? Pak Presiden, perintahkan saya untuk saya memerangi sindikat pengiriman ilegal dengan cara saya bisa membentuk Satgas. Yang peperangan ini akan saya pimpin langsung. Tongkat Panglima pertempuran ini akan saya pegang langsung. Demikian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semuanya untuk tetap berhati-hati dalam memilih PJTKI. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!